Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pemaparan materi akan dilakukan oleh kelompok 6 dengan melanjutkan pemaparan materi sebelumnya, yaitu dari kelompok 5 yang membahas tentang kaidah induk keempat cabang 1-4. Dan kali ini pemaparan materi dilanjutkan dengan membahas kaidah cabang dari kaidah induk keempat, yaitu kaidah cabang ke-5 sampai dengan ke-8. Adapun anggota dari kelompok 6 terdiri dari pertama Anis Rahayu dengan NIM 190301645, kedua Elok Lutfiyah dengan NIM 190301655, ketiga Safira Liliana dengan NIM 190301659, keempat Siti Naila dengan NIM 19030166160, dan terakhir Rahmat Darmawan Niti Martono dengan NIM 190301664. Adapun untuk penyampaian materi akan dimulai oleh Saudari Anis Rahayu. Saya Anis Rahayu dengan NIM 19030166045. Saya akan menjelaskan kaidah induk keempat cabang kelima yang berbunyi Darul mafasidi muqaddamu ala janbil masolihi, yang artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya atau kerusakannya atau larangannya harus didahulukan untuk dihindari. Contoh kaidah cabang kelima yaitu yang pertama berkumur-kumur dalam wudhu ketika sedang berpuasa. Satu segi mengandung kemaslahatan yaitu untuk membersihkan mulut. Namun di sisi lain juga mengandung kerusakan yaitu dapat membahayakan atau membatalkan ibadah puasa. Dari kaidah ini, maka yang terbaik untuk dilakukan adalah tidak berkumur-kumur, karena berkumur merupakan salah satu sunnah wudhu, bukan bagian dari rukun wudhu. Jadi apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian contoh yang kedua yaitu apabila sulit membedakan antara uang halal dan uang haram yang telah bercampur, maka meninggalkan keduanya adalah lebih utama. Karena untuk menghindari agar kita tidak memakan dengan menggunakan uang haram tersebut, maka solusi yang terbaik adalah meninggalkan keduanya. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai induk 4 cabang ke-6 yang berbunyi idza ta'arudu mafsadatani ru'i a'dhuhuma dararam birtikabi afima, yang artinya apabila ada dua kerusakan berlawanan maka harus dipelihara yang lebih berat mudaratnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya. Maksud dari kaidah ini menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah memilih mana yang lebih ringan. Seperti contoh yang pertama yaitu boleh ikut menyumbangkan suara di pemilu karena madharatnya ikut memilih calon yang lebih baik untuk Islam dan kaum muslimin itu lebih ringan daripada madharatnya dikuasainya kaum muslimin oleh mereka yang tidak perhatian terhadap Islam dan kaum muslimin, bahkan memerangi atau memusuhi Islam. Yang kemudian contoh yang kedua yaitu boleh bagi produsen atau suatu pemerintah membatasi harga jual suatu produk, padahal membatasi harga jual asalnya ini dilarang dan itu bisa mendatangkan madarat terhadap para penjual. Akan tetapi hal itu menjadi boleh karena madaratnya mahalnya harga yang harus dialami oleh masyarakat umum lebih besar dan lebih luas efeknya daripada madarat yang harus dialami oleh para penjual. Sekian, terima kasih. Dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Akan melanjutkan materi selanjutnya yang berbunyi al-hajjatu tunazzalu manzilatat darurati ammatan kanas au khassatan, yang
artinya kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum ataupun khusus. Contoh yang pertama yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim diperbolehkan bergaul dan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, misal berjual beli atau bekerja pada kantor yang sama atau mengajar di depan kelas. Contoh yang kedua yaitu pemerintah dibenarkan untuk melakukan pembongkaran bangunan penduduk atau rakyat untuk pelebaran jalan atau untuk kebutuhan umum lainnya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan. Kaidah yang ke-8 yaitu yutahamalu dororu al-khasu lidaf'i daruril amri. Berarti kemudaratan yang bersifat khusus harus dilakukan untuk menghindari mudaratatan yang bersifat umum. Contoh yang pertama yaitu seorang pedagang tidak boleh menjual anggur atau bahan lain yang dapat dijadikan bahan minuman keras atau yang memabukkan kepada pembeli yang diyakini akan membuat minuman yang memabukkan dari bahan yang dibeli itu. Hal ini bertujuan agar produksi dan distribusi peredaran minuman keras tidak semakin meluas dan merajalela. Contoh kedua, diperbolehkan memecat seorang dokter yang tidak memiliki skill di bidangnya karena dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa atau lalai dari tindakan medis yang dilakukannya. Berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.